Halo semuanya, perkenalkan nama saya Calvin, NIM 211010074. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Menurut United Nations, kemiskinan adalah kekurangannya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar, serta kapasitas dasar untuk berpartisipasi di masyarakat secara efektif. Menurut World Bank, kemiskinan adalah suatu kondisi kekurangan kesejahteraan yang nyata dan berdimensi ganda. Adapun indikator-indikator dari kemiskinan itu sendiri, yang pertama adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar. Kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan lainnya. Yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Yang keempat adalah kualitas SDM dan terbatasnya SDA. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, dan ketidakmampuan atau ketidakberuntungan sosial. Kemiskinan dibagi menjadi 5 jenis: absolut, struktural, relatif, kultural, dan natural. Kemiskinan absolut adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk memelihara fisik agar dapat bekerja. Jadi, kemiskinan ini terjadi apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan relatif adalah kondisi seseorang atau kelompok jika dibandingkan dengan yang lain di suatu daerah. Misalnya, seorang yang pendapatannya 4 juta per bulan, namun di daerah tersebut pendapatan orang berkisar 10 juta, maka secara relatif dia disebut miskin secara relatif. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena ketidakmampuan golongan masyarakat tertentu untuk mengakses sumber daya. Contoh, para petani tidak memiliki tanah pribadi atau petani dengan kepemilikan lahan yang kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan natural, kemiskinan yang disebabkan secara kondisi geografis atau fisik seperti cacat, sakit, maupun usia lanjut. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, tingkat pendidikan, ketaatan, pengetahuan, dan alat budaya. Contoh sederhananya adalah orang yang tidak mau berusaha atau mudah menyerah untuk mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak. Lalu ada 4 faktor penyebab kemiskinan. 1. Angka pengangguran yang tinggi. Keterbatasan lapangan pekerjaan dapat mengakibatkan angka pengangguran tinggi sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. 2. Pertumbuhan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, maka akan mengakibatkan kemiskinan. 3. Tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan tingkat pengetahuan yang rendah sehingga tidak mampu bersaing dalam dunia kerja. Bencana alam mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta psikologi yang membuat masyarakat mengalami kemiskinan sebab kehilangan harta bendanya. Selanjutnya adalah dampak apa saja yang ditimbulkan akibat dari kemiskinan. Angka kematian yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki akses untuk kesehatan yang memadai, sehingga hal tersebut mengakibatkan angka kematian yang tinggi. Kriminalitas yang meningkat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat kurang mampu atau lebih cenderung untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pencurian. Akses pendidikan yang tertutup. Hal ini disebabkan karena biaya pendidikan yang tidak murah sehingga masyarakat miskin sulit mengakses dunia pendidikan. Pengangguran yang meningkat, munculnya konflik di masyarakat, adanya ketidakpuasan serta kekecewaan pada masyarakat miskin umumnya dilampiaskan dalam tindakan-tindakan anarkis dan dapat menimbulkan konflik yang bernuansa sara. Angka harapan hidup yang rendah disebabkan rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki masyarakat akibat lingkungan yang kotor.
Solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan? 1. Pemerataan kualitas pendidikan. 2. Peningkatan infrastruktur yang memadai. 3. Penetapan kebijakan yang menguntungkan. 4. Membangun lembaga LPM dan balai latihan kerja. 5. Merubah mindset masyarakat. Itulah beberapa penjelasan materi tentang kemiskinan dari saya. Sekian dan terima kasih.